Halo halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini aku mau general reading bertema fenomena alam yang jarang terjadi, yaitu blue moon. Jadi ini adalah bulan purnama atau full moon dengan istilah atau nama blue moon karena ini jarang terjadi gitu ya. Aku menggunakan oracle deck-nya Yasmin Bolan. Di sini believe in the impossible. Banyak yang bilang juga kalau blue moon ini bisa digunakan untuk manifestasi gitu ya. Jadi kita berdoa, kita berharap ya, mimpi dan cita-cita kita agar segera terwujud. Nah, kali ini kita general reading, ada pesan apa atau energi apa yang spesifik yang bisa kita manfaatkan terutama untuk kebaikan diri kita maupun orang lain. Oke, ini aku jadikan overall energi ya. Sekarang kita tarik dari tarot, ada pesan atau energi apa di blue moon kali ini. Ini timeless ya, kapan aja kamu nonton. Intinya pesannya atau energinya semoga bisa kamu manfaatkan. Dan seperti biasa ini adalah collective reading. Mungkin ada yang resonate atau sebagian. Aku juga sudah membuat tema-tema lainnya kalau kamu ingin cek. Kali ini terkait blue moon. Oke. At the bottom of the deck-nya ada Ten of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Wands. Wow. Oke, aku ambil ini ya. Aku merasakan ya bahwa energi keberlimpahan itu digarisbawahi pada full moon kali ini. Jadi jika kamu ya, kita semua yang sedang berusaha untuk mencari nafkah, baik untuk keluarga maupun untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Di sini pesannya adalah kamu akan bisa mencapai hasil yang diinginkan dengan tahap demi tahap. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Kalau kamu merasa aku tuh sudah berusaha keras, bahkan hampir kewalahan ya, karena di sini aku melihat kamu itu seperti juggling dan ada kebingungan juga, yang mana nih yang harus aku pegang. Karena misalnya ya sebagai contoh, kalau kamu itu bekerja full time, kamu merasa pendapatannya itu masih kurang. Kemudian kamu berusaha untuk mencari sampingan gitu ya, menambah penghasilan. Tapi keduanya itu pun belum kelihatan ya, belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, di Blue Moon kali ini, kalau kamu manifestasikan dan kamu tetap yakin ya, percaya diri, kamu berusaha, ditambah dengan berdoa, dan dihayati gitu ya, menggunakan perasaan kamu, naluri kamu yang paling dalam gitu ya, maka usaha kamu itu akan bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Jadi mungkin timingnya bukan timing kamu, tapi timing semesta atau timing Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan di sini Seven of Pentacles. Mungkin saat ini kamu itu seperti menunggu atau kamu itu kayak udah nggak sabar. Nah, sebenarnya ya, sebagai contoh kalau kamu itu petani. Petani itu kan misalnya menanam padi. Menanam padi kan dimulai dari benihnya dulu gitu ya, atau apalah gitu ya, menanam pohon pun sama, dari tunas, dari buahnya, bijinya bahkan gitu ya. Prosesnya kan nggak langsung sehari langsung jadi pohon besar. Di sini yang aku rasakan juga sama. Jadi kalau kamu yang berharap pekerjaan atau usaha kamu itu akan bisa menghasilkan sesuai harapan kamu, believe in the impossible. Percayalah bahwa kamu akan sampai ke waktu yang kamu bayangkan selama ini gitu ya. Tapi memang kuncinya adalah konsisten dan gunakan perasaan gitu ya. Meskipun di bidang yang ilmu pasti,
Tapi di sini pesannya adalah perasaan juga memegang peranan. Jadi segala sesuatunya bukan hanya logika, tapi gunakan juga kepekaan kamu. Nah, kepekaan kamu itu akan memberikan nilai tambah, akan memberikan suatu nilai yang tidak hanya diukur oleh uang. Jadi kalau misalnya kamu menjual suatu produk gitu ya, kan akan dibeli tuh sama customer atau pelanggan kamu. Itu senilai misalnya Rp100.000. Itu kan berarti bisa dinilai dengan uang ya. Kualitas ataupun nilai dari produk kamu itu seharga Rp100.000. Tapi di luar itu, karena ada kepekaan kamu, ada sentuhan dari hati nurani kamu, itu akan memberikan nilai yang tidak bisa diukur oleh uang. Jadi, sebagai contoh ya, customer kamu itu akan merasa puas dengan produk yang dihasilkan oleh kamu, kemudian dia itu akhirnya jadi loyal, jadi setia, jadi pelanggan tetap. Dan sudah pasti ya, kalau dia setia itu, dia percaya 100% dengan kualitas dari produk yang kamu hasilkan. Itu yang akan menjadi sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Jadi kesetiaan customer kamu, kepercayaan mereka itu tidak hanya berhenti pada saat mereka itu transaksi di pertama kali. Maka akan ada transaksi-transaksi berikutnya gitu. Namun tidak bisa yang langsung, yang tidak tek gitu. Aku melihatnya di sini perlu kesabaran, karena kan customer juga kan perlu ada semacam customer experience gitu ya. Merasakan dulu, pertama kan menggunakan dulu. Kemudian setelah digunakan atau beberapa kali gitu ya, baru di situ mereka merasakan, oh ternyata ini memang kualitasnya lebih bagus daripada produk sebelah, kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ke energi Blue Moon. Sesuatu yang mungkin kamu anggap kayaknya susah nih. Aku udah bertahun-tahun ya berusaha dan menghasilkan produk yang berkualitas. Bahkan aku tuh sampai mencurahkan semuanya gitu ya, energi, pikiran, perasaan. Tapi kok customernya nggak datang-datang. Kalaupun yang datang ya itu customer yang udah lama dan itu 1-2 aja. Justru itu yang sudah lama walaupun cuma 1-2 itu kan menunjukkan bahwa kamu itu punya nilai di mata mereka gitu ya. Mereka percaya sama kamu. Dan kamu perlu bersyukur bahwa produk yang kamu hasilkan itu berarti awet. Dan juga intinya tuh ya, kalau customer datang ke kamu lagi berarti kan dia sedang ada perlu. Kalau memang dia tidak ada masalah atau produknya itu masih baik-baik aja, atau dia tidak memerlukan produk baru, ya nggak apa-apa gitu kan. Lalu bagaimana dengan menjaring pelanggan baru gitu ya? Bagaimana supaya bisa mendapatkan pasar yang baru? Nah, di sini ya kartu Seven of Pentacles ini memang menunjukkan bahwa kamu itu perlu bersabar dan perlu terus menanam aja. Jadi sebarkan benih kemana-mana gitu ya. Ini boleh ya, kecuali menyebarkan benih yang kamu tidak bertanggung jawab itu jangan. Tapi kalau di sini menyebar benih itu maksudnya adalah menanam kebaikan-kebaikan, menanam apapun gitu ya. Kamu beriklan, kamu menciptakan inovasi-inovasi, kamu memperkenalkan dari mulut ke mulut, itu lakukan saja, karena itu tidak akan sia-sia gitu. Jadi energi Blue Moon kali ini adalah energi yang perlu kesabaran dan juga percaya diri. Percaya diri maupun percaya pada ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan harus percaya juga kalau kita berniat baik, berusaha dengan baik, tidak mungkin gitu ya, ada hasil yang tidak baik. Tentunya hasilnya akan baik. Dan walaupun itu mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, tapi anggap saja itu sebagai tabungan. Kalau bukan tabungan di dunia gitu ya, di materi, tapi tabungan untuk jiwa kita nantinya. Gitu. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice. Ada advice apa atau pesan tambahan untuk Blue Moon kali ini? A year from now, oke. Nah, ini sudah dikasih gambaran ya. Jadi kalau kamu yang merasa, ya ampun ini kok nggak kelihatan ya, sudah lama aku mengusahakan,
Ada kemungkinan nih, tahun depan atau setahun lagi, kalau ditungguin memang kelihatannya lama gitu ya. Tapi kalau kamunya dengan sabar gitu ya, dan punya strategi lah, punya taktik bagaimana supaya kamu itu tidak terlalu fokus menunggu hasil yang ini. Apakah kamu berusaha untuk menciptakan produk baru atau apapun gitu ya, kamu melakukan hobi, artinya tuh kamu menjalani setahun ke depan itu dengan fokus kepada hal-hal yang membangun, nanti nggak kerasa gitu ya, apa yang kamu tanam akhirnya bisa kamu petik 1 tahun ke depan. Oke, so energi Blue Moon kali ini aku optimis ya bisa kita manfaatkan. Artinya tuh buat kamu yang sudah hampir putus asa atau bahkan putus asa, mudah-mudahan setelah menonton reading ini akan muncul kembali gitu ya rasa percaya dirinya bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya. Kalau sekarang belum waktunya kamu, percayalah kamu nanti akan mendapatkan bagiannya. Dan tanpa aku sadari ya, aku merapihkan ini. Di sini nanti kamu juga akan bisa mengatasi emosi kamu. Artinya gitu ya, di sisi lain, kalau kamu yang sudah merasa drain gitu ya, sudah mulai keaduk-aduk emosinya, maka kamu akan bisa mengatasi itu. Di tahun yang akan datang, kamu itu akan lebih tangguh. Jadi nggak gampang baper gitu ya, menghadapi customer atau pasar atau perekonomian yang naik turun. Kamu akan lebih percaya diri, lebih tangguh, dan apa yang kamu harapkan, yang kamu kerjakan, mudah-mudahan segera terwujud di tahun yang akan datang. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.